Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sarin dalam Laku 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Kapolda Lampung pimpin penanaman jagung serentak di Desa Wiono. Korban pencurian di Pringsewu terseret motor saat hentikan maling yang gondol mobilnya. 2 anak tewas terseret banjir, Pemprov Lampung siapkan santunan 25 juta rupiah. Suspek campak meningkat, DPRD minta Dinkes antisipasi. Pemirsa, upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus didorong berbagai pihak. Di Kabupaten Pesawaran, jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah dan masyarakat menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal pertama tahun 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Helvi Assegaf, yang berlangsung di lahan pertanian Desa Wiono, Kecamatan Gedong Tataan pada Sabtu 7 Maret 2026. Penanaman jagung ini merupakan bagian dari program nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan produksi komoditas pertanian. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, serta sekelompok tani setempat yang turut berpartisipasi dalam proses penanaman jagung di lahan pertanian desa. Dalam sambutannya, Kapolda Lampung menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengikuti kegiatan secara daring mengapresiasi langkah jajaran kepolisian daerah yang aktif mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan penanaman jagung di berbagai wilayah. Kapolri menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat agar program ketahanan pangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Usai arahan, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Kapolda Lampung bersama para pejabat yang hadir. Melalui kegiatan ini diharapkan produksi jagung di Provinsi Lampung dapat meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Dari Pesawaran, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, korban pencurian di Pringsewu sempat terseret motor saat hentikan pelaku yang berusaha kabur. Ketika itu, korban memergoki pelaku dan temannya mencuri mobil yang terparkir di garasi pada Sabtu 7 Maret 2026 dini hari di Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu. Pelaku yang terpergok korban berusaha melarikan diri. Satu kabur dengan membawa mobil korban Isuzu Panther BE 1473 GQ. Satu lagi menggunakan sepeda motor. Korban masih sempat berupaya menghentikan pelaku yang mengendarai motor meskipun mengalami sejumlah luka. Pelaku yang naik kendaraan roda 2 ini akhirnya tertangkap setelah motor yang dikemudikan jatuh. Akhirnya menjadi bulan-bulanan warga hingga polisi datang mengamankan pelaku. Belakang diketahui berinisial EW, berusia 52 tahun, warga Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pelaku melakukan aksi pencurian bersama seorang rekannya. Namun saat kejadian, korban memergoki aksi tersebut, sehingga para pelaku berusaha melarikan diri. Menurut Kapolsek Pringsewu Kota,
AKP Ramon Zamora. Salah satu pelaku berhasil kabur dengan membawa mobil curian. Sementara EW yang mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor justru berhasil ditangkap oleh korban dan warga sekitar. Tak lama kemudian, aparat Polsek Pringsewu Kota tiba di lokasi dan segera mengevakuasi pelaku untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang pelaku. Pelaku berikut barang bukti sepeda motor dan senjata tajam langsung dibawa ke Mapolsek Pringsewu Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tim lain dari kepolisian bergerak melakukan pengejaran teman pelaku yang kabur membawa mobil curian. Mobil tersebut akhirnya ditemukan di wilayah Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu. Diduga mobil itu sengaja ditinggalkan pelaku karena kehabisan bahan bakar. Namun hasil penyelidikan selanjutnya mengungkap fakta lain. Pelaku yang melarikan diri diduga kembali kabur dengan membawa sepeda motor milik seorang pedagang. Motor tersebut dipinjam dengan alasan hendak membeli bahan bakar untuk mobil yang dibawanya. Polisi juga melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah EW. Dari lokasi tersebut, petugas tidak menemukan rekan pelaku, namun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Hasil penyelidikan juga mengungkap bahwa EW merupakan residivis kambuhan. Ia tercatat pernah 2 kali terlibat kasus pencurian hewan ternak dan terakhir bebas dari lembaga permasyarakatan pada Januari 2026. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan bantuan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat banjir yang melanda Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Selain bantuan logistik bagi warga terdampak, ahli waris korban diusulkan menerima santunan hingga 25 juta rupiah. Banjir yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat lalu menyebabkan sejumlah pemukiman terendam serta menelan korban jiwa. 2 anak dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir. Korban pertama adalah Diki Cahyana, 9 tahun, warga desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sementara korban lainnya adalah Muhammad Satria, 10 tahun, warga Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Selain 2 korban anak tersebut, 1 korban lain berusia dewasa juga ditemukan meninggal dunia. Namun hingga kini identitas korban masih belum diketahui dan masih dalam proses autopsi oleh pihak berwenang. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan jika dalam waktu 3 hari tidak ada keluarga yang datang mengklaim korban, maka jenazah akan dimakamkan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari telah mengunjungi keluarga korban serta menyerahkan bantuan awal. Selain menyalurkan paket sembako dan bantuan logistik bagi warga terdampak, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan santunan sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Lampung, serta 15 juta rupiah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masing-masing ahli waris korban meninggal dunia. Santunan tersebut nantinya akan ditransfer langsung ke rekening ahli waris agar dapat segera dimanfaatkan oleh keluarga korban. Sementara Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga yang hadir ke rumah duka korban Muhammad Satria menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana banjir yang hingga merenggut nyawa. Pemkot Bandar Lampung juga memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menyoroti peningkatan laporan suspek campak di awal tahun 2026. DPRD mendorong Dinas Kesehatan untuk segera melakukan langkah antisipasi serta memastikan penanganan berjalan optimal. Peningkatan laporan suspek campak di awal tahun 2026 menjadi perhatian Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. DPRD mendorong Dinas Kesehatan untuk memperkuat langkah antisipasi serta meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus di lapangan. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi
Melalui Dinas Kesehatan telah mengajukan langkah antisipasi terkait potensi peningkatan kasus campak. Namun hingga saat ini realisasinya masih dalam proses dan DPRD masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Pemprov Lampung melalui Dinas Kesehatan juga sudah mengajukan untuk antisipasi, tapi sampai hari ini belum ada realisasinya, sehingga kita masih menunggu. Nanti kita sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan, kalau nanti misalnya ada kendala, tolong disampaikan lagi kepada DPR, dalam hal ini Komisi 5 yang menjadi mitranya, sehingga nanti kita carikan solusinya seperti apa, apakah kita memang perlu menghadap ke kementerian langsung atau gimana solusinya, tapi sekarang masih menunggu. Kalau datanya berapa sih yang terdampak campak? Mereka jelaskan nggak? Belum. Mereka juga belum bisa menjelaskan mendeteksi berapa itu, tapi memang menurut mereka pasti ini ada penambahan gitu loh. Ada penambahan, tapi mereka sendiri belum bisa memprediksi berapa banyak yang sudah terpapar dan misalnya nanti akan dengan kondisi seperti ini akan ada penambahan itu pun belum bisa diprediksi secara. Ia menegaskan apabila dalam proses penanganan terdapat kendala, Dinas Kesehatan diminta segera menyampaikan kepada DPRD, khususnya Komisi 5 sebagai mitra kerja, agar dapat dicarikan solusi bersama. Bahkan DPRD tidak menutup kemungkinan untuk mendorong koordinasi langsung dengan kementerian terkait, jika diperlukan untuk mempercepat penanganan dan antisipasi penyebaran campak di Provinsi Lampung. Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung berharap langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat berjalan lebih optimal sehingga penyebaran campak dapat ditekan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengapresiasi program promo tambah daya listrik yang diluncurkan PT PLN Persero melalui program PLN Mobile Ramadan Terang, Lebaran Tenang. Program tersebut dinilai memberikan kemudahan sekaligus keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi khususnya selama bulan suci Ramadan dan kedepannya. Menurut Giri, kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat selama Ramadan, baik untuk menunjang aktivitas ibadah, kegiatan keluarga maupun persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Langkah PLN yang menghadirkan program promo tambah daya listrik yang diluncurkan PT PLN Persero melalui program PLN Mobile Ramadan Terang, Lebaran Tenang, adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Program ini tentu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik sehingga patut diapresiasi. Giri menilai kebijakan diskon biaya tambah daya listrik tersebut merupakan langkah strategis yang mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pelayanan energi yang lebih baik. Berdasarkan informasi dari PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tanjung Karang, program promo tersebut memberikan diskon 50% biaya tambah daya listrik bagi pelanggan dengan kapasitas daya mulai 900 VA hingga 7.700 VA. Program ini berlaku hingga 10 Maret 2026. Untuk memanfaatkan promo tersebut, pelanggan cukup melakukan pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile
Kemudian dapat mengajukan permohonan tambah daya dengan biaya yang telah didiskon. Giri Akbar berharap masyarakat Lampung dapat memanfaatkan program tersebut secara maksimal sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif dan BUMN seperti PLN sangat penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Sebanyak 1.175 kepala keluarga di 4 kecamatan menerima bantuan beras dan kebutuhan pokok. Sebanyak 1.175 kepala keluarga korban banjir di Kabupaten Lampung Selatan menerima bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah daerah. Masing-masing keluarga menerima bantuan sebanyak 10 kg beras. Sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah dalam membantu warga yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, dan Kecamatan Natar. Di Kecamatan Jati Agung, bantuan dipusatkan di kantor kecamatan dan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, yang hadir mewakili Bupati Radityo Ege Pratama. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan, jumlah penerima bantuan terbanyak berada di Kecamatan Jati Agung dengan 865 kepala keluarga. Disusul Kecamatan Natar sebanyak 143 kepala keluarga, Kecamatan Tanjung Bintang 117 kepala keluarga, serta Kecamatan Tanjung Sari sebanyak 50 kepala keluarga. Penyaluran bantuan ini juga melibatkan dukungan 10 perusahaan melalui Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Di antaranya ASDP Indonesia Ferry, PT Karen Pokpen Fitpil Lampung, dan PT Japfa Comfit Indonesia Tbk. Sekretaris Daerah Lampung Selatan Supriyanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan dunia usaha kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah banjir. Selain penyaluran bantuan darurat, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah penanganan jangka panjang dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk mengatasi penyebab banjir di sejumlah wilayah. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, situasi sempat memanas antara warga Kampung Sido Mekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, dengan karyawan mitra perusahaan perkebunan. Ya pemirsa, adu mulut terjadi di lokasi lahan yang tengah disengketakan, hingga akhirnya aparat kepolisian turun tangan melakukan mediasi. Ketegangan antara warga dan pihak perusahaan terjadi di lahan transmigrasi yang berada di Kampung Sido Mekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Adu mulut terjadi antara masyarakat bersama kepala kampung dengan karyawan yang tergabung dalam mitra plasma PT Sumber Indah Perkasa di lokasi lahan sengketa. Untuk meredam situasi, aparat dari Polsek Gedung Aji Baru turun ke lokasi dan melakukan pengamanan sekaligus memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi juga dihadiri anggota Panitia Khusus Sengketa Lahan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi dan aset kampung yang telah dimiliki masyarakat sejak lama. Namun saat ini lahan tersebut dikuasai oleh pihak lain dari luar daerah yang tergabung dalam plasma perusahaan. Sebenarnya hari ini kan kita memediasi antara konflik masyarakat dengan perusahaan, salah satunya PT SIP dan KUD. Ini masalah plasma. Tapi alhamdulillah hari ini bisa selesai karena memang butuh didudukan bersama, jadi kesepakatan bersama, dan insya Allah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menurut warga, sengketa lahan ini telah berlangsung selama belasan tahun dan hingga kini belum menemukan penyelesaian. Selain persoalan lahan, masyarakat juga menuntut normalisasi sungai alam atau kanal yang disebut mengalami penutupan aliran air, sehingga kerap menyebabkan banjir di area permukiman dan lahan pertanian warga. Tuntutan masyarakat tadi ada 2 item. Item yang pertama untuk normalisasi sungai alam, karena selama ini sungai alam yang udah dibendung atau 33 tahun itu tidak dinormalisasi, sehingga ketika pasca musim hujan ini dampaknya luar biasa untuk
dampak kerugian masyarakat banjir ya. Untuk kalau yang luasnya ada 14 hektar koma sekian karena itu 19 kapling. Menurut info dari KUD kemarin atau kuasa hukum yang saya terima itu 19 kapling itu yang ada suratnya cuma 17, yang 2 kapling tidak ada suratnya. Di sisi lain, perwakilan mitra perusahaan Adi Marino menyebut pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan warga terkait normalisasi sungai dalam waktu 15 hari kerja. Namun untuk penyelesaian sengketa lahan, pihak perusahaan menyatakan akan menyerahkannya kepada tim hukum perusahaan. Kami nanti semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan supaya sama-sama kita bisa merasakan dampak positif dari plasma. Mungkin itu cukup. Mungkin tadi tuntutannya warga seperti apa sih Bang? Soal kanal dan lain-lain. Dari pihak Kampung Sidemekar meminta untuk dibuatkan kanal supaya area di blok 34 itu khususnya tidak banjir lagi dan dampak yang lain itu bisa teratasi gitu. Termasuk tadi soal ini Bang, lahan Bang seperti apa Bang? Kalau untuk lahan, kalau itu kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya, karena itu kan berkaitan dari hak orang per orang itu, bukan hak dari kami selaku dari PT ataupun dari KUD gitu. Mediasi diharapkan dapat meredam ketegangan di lapangan, sekaligus membuka jalan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dari Tulang Bawang, Triono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Raharjo, mengajukan banding atas vonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi proyek pagar rumah dinas Bupati dan pembangunan patung gajah. Kuasa hukum menyebut kliennya saat ini dalam kondisi sehat, namun merindukan kebersamaan dengan keluarga. Kuasa hukum mantan Bupati Lampung Timur, Sukarbin, menyatakan kliennya sangat merindukan suasana kebersamaan dengan keluarga setelah harus menjalani masa hukuman di rumah tahanan. Menurut Sukarbin, saat ini Dawam sebenarnya telah memasuki masa pensiun dan harusnya dapat menikmati waktu bersama keluarga. Namun kondisi tersebut harus tertunda karena ia menjalani proses hukum. Meski demikian, Sukarbin memastikan kondisi kesehatan Dawam Raharjo dalam keadaan baik secara fisik maupun mental. Ia juga menyebut kliennya mulai terbiasa dengan aktivitas pembinaan di dalam rumah tahanan. Dalam kesempatan itu, Sukarbin juga mengungkapkan bahwa sebelum putusan dibacakan, pihaknya telah menjelaskan kepada Dawam dan keluarganya mengenai kemungkinan putusan yang tidak sesuai harapan. Saat majelis hakim membacakan vonis, Dawam sempat terlihat berkaca-kaca. Menurut kuasa hukumnya, reaksi tersebut merupakan hal yang wajar secara psikologis. Atas putusan tersebut, Dawam Raharjo melalui tim kuasa hukumnya resmi mengajukan banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Firman Hadafi Jindarbumi menyatakan Dawam Raharjo terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan pagar rumah dinas Bupati Lampung Timur serta patung gajah. Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda 300 juta rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3,9 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Nyepi, masyarakat Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah kembali menggelar Festival Ogoh-Ogoh yang telah menjadi tradisi tahunan dan selalu menyedot perhatian masyarakat.
Namun di balik kemeriahan parade patung raksasa tersebut, tersimpan sejarah panjang penuh perjuangan yang dimulai lebih dari 2 dekade lalu. Festival Ogoh-Ogoh di Seputih Raman pertama kali digelar pada tahun 1999. Kegiatan ini diprakarsai oleh sejumlah aktivis muda Hindu yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, pengurus daerah Lampung, di antaranya Imade Suwarjaya, Ketut Sugina, Wayan Eko, dan Wayan Aryudi. Pada awalnya gagasan menjadikan Ogoh-Ogoh sebagai sebuah festival sempat menuai penolakan. Sebagian masyarakat menilai Ogoh-Ogoh merupakan simbol sakral dalam tradisi Hindu, sehingga tidak pantas dijadikan perlombaan atau festival. Namun para penggagas tetap meyakini bahwa selain memiliki nilai religius, Ogoh-Ogoh juga merupakan karya seni yang mampu menjadi ruang kreativitas generasi muda, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Melalui berbagai dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, festival pertama akhirnya berhasil digelar pada tahun 1999 dengan memperebutkan Piala Bimas Hindu Provinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Festival Ogoh-Ogoh Seputih Raman terus berkembang dan menjadi agenda budaya yang dinantikan masyarakat setiap menjelang Hari Raya Nyepi. Perkembangan tersebut juga tidak terlepas dari peran Imade Suwarjaya yang terus mendorong pelestarian tradisi ini, termasuk ketika ia menginisiasi parade Ogoh-Ogoh tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2008 di Bandar Lampung. Meski sempat mengalami pasang surut dukungan pemerintah daerah, semangat masyarakat untuk menjaga tradisi ini tidak pernah padam. Penyelenggaraan festival ini pun dilanjutkan oleh generasi muda melalui organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma Indonesia di Lampung Tengah. Tahun ini Festival Ogoh-Ogoh Kecamatan Seputih Raman kembali digelar pada Minggu 8 Maret 2026. Perjalanan panjang festival ini menjadi bukti bahwa sebuah tradisi besar sering lahir dari keberanian melawan keraguan dan kini telah menjadi bagian penting dari perayaan budaya umat Hindu di Provinsi Lampung. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2577 di Provinsi Lampung berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Istimewanya momen budaya ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di bumi Ruwajurai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan keberpihakannya pada pengusaha lokal, termasuk warga Tionghoa, untuk mengakselerasi ekonomi daerah. Suasana persaudaraan begitu kental terasa saat masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Lampung merayakan Imlek dan Cap Gomeh 2577 Minggu 8 Maret 2026 di Mahan Agung, Provinsi Lampung. Acara yang dihadiri oleh tokoh lintas agama dan suku ini menjadi bukti nyata bahwa Lampung adalah tanah yang toleran. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut bahwa perbedaan nada budaya dan agama jika diorkestrasi dengan baik akan menghasilkan irama yang indah bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Ketua PSMTI Lampung, Christian Chandra, menyampaikan bahwa Tahun Kuda ini melambangkan energi kekuatan dan keberanian untuk mengambil resiko dalam membangun daerah. Tempat ini karena tadi ada acara pelantikan, memang kami baru 2 hari lalu merayakan Imlek di Kota Kupang, NTT, bersama Provinsi dengan Pak Gubernur juga. Tadi malam di Jawa Timur, Surabaya, bersama Pak Emil Dardak. Ya, karena Bu Kofifa berhalangan, jadi Pak Wakil Gubernur juga hadir. Jadi tadi pagi sebenarnya kita kesini dengan agak susah nih, makanya mungkin nanti program. Ia juga menegaskan komitmen warga Tionghoa untuk terus berkontribusi tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga masuk ke dalam arus besar bangsa melalui sektor sosial, pendidikan, hingga pengabdian di birokrasi dan TNI Polri. Acara ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan Provinsi Lampung, mengingat momen ini juga bertepatan dengan persiapan umat Muslim menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri
dan umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Perjalanan panjang masyarakat Tionghoa di Provinsi Lampung ini sangat panjang, lebih panjang dari sejarah Lampung itu sendiri. Dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, dari saudara ke saudara, dan telah sangat memberikan kontribusi yang besar dalam seluruh kehidupan, perdagangan, ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Tionghoa hadir dalam setiap masalah-masalah yang ada di Provinsi Lampung, ketika kesusahan, ketika kebanjiran, ketika bencana. Kalau tadi lagi bilang PSMTI didorong untuk hadir, sebenarnya bukan PSMTI ya, saya lihat ya. Memang wujudnya mungkin hari ini PSMTI, tapi ya masyarakat Tionghoa sudah ratusan tahun hadir dalam setiap apa yang ada dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat Lampung. Tentunya ini menjadikan bagi saya perayaan Cap Gomeh ini bukan hanya milik satu komunitas, tapi ini adalah perayaan kebersamaan kita sebagai masyarakat Lampung, Bapak-Ibu sekalian. Misi PSMTI jelas, yaitu wajib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak reformasi kami mendorong warga Tionghoa, tidak hanya di sisi ekonomi, tapi masuk ke arus besar bangsa di segala aspek kehidupan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan Lampung di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, Ketua PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti, menegaskan pihaknya telah menyosialisasikan surat DPP terkait larangan kader terlibat dalam bisnis program makan bergizi gratis atau MBG. Jika ada kader yang diduga terlibat, partai akan melakukan pendalaman. Jika ditemukan adanya melanggar instruksi tersebut, pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di internal partai. Surat edaran bernomor 940-IN-DPP-2-2026 yang diterbitkan pada 24 Februari 2026 itu menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari program makan bergizi gratis. Menurut Winarti, instruksi tersebut telah dibahas bersama sejumlah dewan pimpinan cabang seprovinsi Lampung dalam rapat internal partai. Winarti menjelaskan bahwa anggaran program MBG berasal dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sehingga harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ditegaskan Winarti, program MBG merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga kader PDI Perjuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari program tersebut. Menurut Winarti, DPD PDI Perjuangan Lampung juga telah meminta seluruh kader untuk mematuhi instruksi tersebut dan tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengambil keuntungan dari program pemerintah tersebut. Terkait kemungkinan adanya kader yang telah terlibat, Winarti memastikan pihaknya akan melakukan pendalaman lebih dulu dan bila di kemudian hari ditemukan ada kader yang melanggar instruksi tersebut, DPD PDI Perjuangan Lampung akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di internal partai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, peran buruh dinilai menjadi pondasi utama pembangunan daerah sekaligus penggerak ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat menghadiri musyawarah daerah Partai Buruh Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Di hadapan ratusan kader Partai Buruh di Hotel Aston, Minggu 8 Maret 2026, Gubernur menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Lampung tidak akan memiliki arti tanpa peran para pekerja yang mengolahnya setiap hari. Ia menilai komoditas unggulan seperti kopi, lada hingga singkong yang menjadi kekuatan ekonomi daerah hanya dapat berkembang berkat kerja keras buruh dan petani. Menurutnya, kontribusi tenaga kerja Lampung bahkan turut menopang kebutuhan pangan nasional, termasuk pasokan sejumlah bahan pokok ke ibu kota. Ya, kita
yakin ya, Partai Buruh akan komitmen terus memperjuangkan hak para buruh, tentunya juga menjadi representasi para pekerja bagaimanapun juga ada salah satu lumbung pekerja kita banyak sekali di sini, dan ini saya yakin Partai Buruh akan menjadi representasi mereka memperjuangkan hak mereka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferry Nuzaril, menyebut musyawarah daerah ke-14 di Lampung menjadi momentum konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. Selain memperkuat struktur partai, pihaknya juga mendorong perubahan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 0% agar lebih banyak aspirasi pekerja dapat terwakili di parlemen. Yaitu kita melakukan musda serentak seluruh Indonesia, dan ini yang ke-36. Berarti ada 20 lagi belum melaksanakan musda, nanti mungkin tanggal 14 Maret, Papua Barat dan Papua Daya. Hari ini kita di Lampung. Melalui musyawarah daerah ini, Partai Buruh berharap mampu menyatukan berbagai elemen pekerja, mulai dari buruh pabrik, petani hingga pengemudi ojek online, untuk memperkuat perjuangan hak-hak pekerja di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sarif. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.